hati-hati. Milih box itu jangan neko-neko. Makanya kami kalau suruh teman-teman nanya, Pak, saya punya speaker ini, boxnya apa? Ya jangan yang aneh-aneh. Bikin aja CLA, bikin aja Function One, bikin aja Super Scoop, Mini Scoop, yang umum-umum aja. Tapi yang skemanya itu benar-benar original. Tinggal cari speaker yang cocok. Tidur, mau diberdiriin, mau dijejer samping, mau tengkurep, harus benar-benar bisa angele nang kono Pak Bok itu. Dudu soal banter dan tidaknya. Jadi kalau mau main banyak, saran saya kalau bikin box, bikinnya jangan cuma 2. Kalau mau uji coba loh Pak, mau bikin box karnavalan, pengen horeg, gawene molu. Setelah coba sekarang tak tanyain dengan, ini kan 4 inci 800 watt. Terus kalau box ini tak ganti yang 1500 watt, koilnya 5,5 inci, kira-kira suaranya naik apa turun? Kira-kira suaranya tambah kenceng apa enggak? RCF 21 inci, berapa mas koilnya? 4,5 inci. Lah kok kita orang Cina 20 bikinnya 6 pitu 8. Ini piye ceritanya? Ya toh? Kenapa masih tetap mempertahankan ini terkait ini kan materinya box sekarang. Nah, iya Bang? Nyantol titik cuma. Seringkali di luar itu kita mendengar nek box vakum itu gampang merusak daun speaker. Itu apa benar? Dan kalaupun tidak benar, ada yang bisa disiasati, monggo di share di sini. Matur nuwun. Oke, saya gunakan musik yang konstan saja supaya nggak susah-susah gitu ya kita ukur SPL. Oke, sudah. Di sini Mas, taruh sini Mas. Nah, ukur DBC-nya, kita akan tahu hasilnya berapa satu box, baru nanti kita tidak lagi satu box hasilnya berapa. Speakernya sama, powernya sama. Oke. Yang mana dulu kok? Ya, oke. Tetap dari situ ya. Oke. Mic-nya saya matiin, saya ukur subwoofernya aja. Jadi anu dulu Pak, dinolkan dulu. Gini Mas, nggak biasa banget. Lagi, ini kan dibandingkan. Kan udah ngomong di sini. Biasa banget paham. Kamu ada ini. Lihat sini ya. Oh, lupakan itu ke bawah dan tangan ini. Udah? Oke. Ya, ini satu box ya. Oke. Tetap ya. Oke, berapa? Saya pindah ke box berikutnya. Bisa dapat 120 atau enggak? Kan sama kan? Harusnya sama kok. Yuk, mulai kok. Belanya dulu ya, satu ya.
Banyak ukur maunya. Cek ya. Nah ini maksudnya di sini. Pernah nggak teman-teman bikin box terus diukur masing-masing dapatnya ya bentuknya podo, hasil responnya sama nggak SPL? Mahalnya build up itu ada di sini. Soalnya satu box dengan satu box lainnya SPL-nya pasti hampir sama. Kalau selisihnya 0,3, 0,2 saya anggap saya abaikan. Tapi yang kebanyakan terjadi di teman-teman kita, nggak usah lah kita ngomongin produk lain. Saya loh di Sumber Sewu, Minion Sumber yang saya branding. Waktu pertama kali saya datang ke Minion itu, dia punya 16 box function one. Ukurannya sama nggak mas? Sama katanya gitu. Isinya sama? Sama. Ayo kita tes. 16 box itu nggak ada yang sama. Masuk nggak? Yang satu 120, yang satu 117, yang satu 118, yang satu 121, yang satu 123. Lah mumet dasku kamu. Paham maksudnya? Kalau kita satu box bisa sampai 120, seharusnya satu box lagi yang sama harus bisa 102. Jangan sampai satu box 120, yang satunya cuma 117. Yang terjadi apa? Pada saat digabungkan, harusnya dari 120 naik jadi 123. Hasilnya tidak ketemu 123, cuma ketemu 121 atau 121 rugi nggak? Rugi. Makanya buat besar belum tentu suaranya besar. Terjadinya di situ. Saya amati dari teman-teman yang Karawang ini masalahnya paling banyak di situ. Lek loro iya penak. Jajal papat tambah belempem, jajal 8 tambah belempem, tambah 10 suaranya ajek wae ngono. Jadi pakai 15 box kedengarannya cuma pakai 10 box. Yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Boosting lagi. Wah speakernya nggak cocok, ganti lagi. Wah powernya kurang, tambah. Padahal sih masalah neng box. Nah kita sekarang sambungin satu box dengan satu box. Kalau dalam teori satu speaker ditambah satu speaker harusnya naik berapa pak? Naik berapa? Naik 3D. Oke kita buktikan. Sambung kok paralel. Kita buktikan naik 3 dB enggak? Oke. Kita matikan mic-nya ya. Sudah cukup. Sabun. Cukup pembuktian saya. Kenapa harganya mahal? Karena disambungin itu pasti targetnya tercapai. Naiknya 3 dB, 3 dB, 3 dB, 3 dB. Pak kamu lakno neng Jombang. Wisdom kok nganggo speaker cilik suaranya banter. Tutu speaker racing suaranya banter. Samping boxnya yang luar biasa. Iya di Surabaya. Coba bapak dengar Surabaya. Ngukur SPL nggak ada yang ngejar SPL saya. Yang buatnya gede-gede nggak ada yang ngejar, bener? Ngopo? Soalnya samping boke bener-bener ketemu. Mau dijejer tidur, mau diberdiriin, mau dijejer samping, mau tengkurep, harus bener-bener bisa angele nang kono pak bok itu. Dudu soal banter dan tidaknya. Jadi kalau mau main banyak, saran saya kalau bikin box, bikinnya jangan cuma 2. Kalau mau uji coba loh pak, mau bikin box karnavalan, pengen horeg, gawene mau lu sekal. Soalnya gitu, nanti 2 bagus, dapat nih targetnya 3 dB, begitu 4, naiknya nggak cuma 3 dB, malah turun. Harusnya tadi dari 120 jadi 123 kan, kalau tambah 2 lagi kan berarti 12, tambah sisi mana 126 tambah 3 lagi 129, tekannya orang 129, tekannya piro? Ngomong 1 itu yang banyak terjadi. Sama dengan lendernya ya gitu juga gitu. Seharusnya yang benar itu makin banyak bobnya, makin lebar suaranya, makin tinggi SP. Nah, sekarang kita tambahin lagi 2 box lagi Mas Eko. Tadi 123,5, tambahin lagi 2 lagi. Ini nyampe target nggak gitu? Udah Mas.
Ya, tampan yang ya, temannya. Sekarang 1, 2, 3, harusnya berapa? 102. Ya, tambah 6 toh? Tambah 6. Saya nggak bohong gitu maksudnya. Tapi kalau kita ngomong nggak ada contohnya ya angel gitu. Mas aku iso nggak bawa custom iso, tapi iso nggak kalau ngene gitu. Yang utara impor, Pak ya? Yang utara impor. Yang selatan custom. Enggak impor, cuman isinya saya ganti. Oh, impor semua aja. Iya. Bener berarti. Orang ngapusi loh. Lah itu udah dibuktikan sendiri, saya udah buktikan sendiri. Alat sih ngomong. Mau ngomong apa coba itu? Ini Ya. pembalap itu. Lagi pembalut. Jadi di balap itu ya targetnya begitu. Kalau bisa lebih dari 3 dB, Pak. Ada box yang saya pernah ngukur di Sumatera ya. SPL-nya satu box kalah sama ini. Misalnya ini 120 ya. Dia cuma 116. Tapi begitu digabungin, satu speaker nambahnya 6 dB. Saya cuma 3 dB. Kok iso? Yombo, nemu. Ada yang begitu. Makanya pelajari dulu gitu. Saya tuh ngomongnya nggak pernah jauh-jauh. Setting ini, setting itu. Basicnya dulu kita pelajari. Kalau basicnya udah bener, mau apa aja tuh ringan, enak gitu. Tapi kalau basicnya belum bener ya, mau speaker segede apapun ya suaranya kayak speaker loro aja gitu kan. 4 suaranya kayak 3, 5 suaranya kayak 2. Sering terjadi begitu. Mulai. Hati-hati. Milih box itu jangan neko-neko. Makanya kami kalau suruh teman-teman nanya, Pak, saya punya speaker ini, boxnya apa? Ya jangan yang aneh-aneh. Bikin aja CLA, bikin aja function one, bikin aja super scope, mini scope, yang umum-umum aja. Tapi yang skemanya itu benar-benar original. Tinggal cari speaker yang cocok. Lah coba sekarang tak tanyain dengan, ini kan 4 inci 800 watt. Terus kalau box ini tak ganti yang 1500 watt, koilnya 5,5 inci, kira-kira suaranya naik apa turun? Kira-kira suaranya tambah kenceng apa enggak? Ya belum tentu. Malah bisa tuh turun. Kenapa? Komponennya tidak sebanding dengan ruang resonansi boxnya. Hati-hati, makin besar voice coilnya harus makin besar volume ruang resonansinya, bukan bodinya, ruang resonansinya. Kalau orang bilang, kalau bahasa kerennya pasnya, volumenya. Semakin kecil koilnya, semakin kecil ruang resonan. Jadi intinya gini, kalau koil kecil, boxnya kebesaran nggak apa-apa. Paling-paling banter suaranya jadi ngebas. Tapi yang bahaya ini, kalau koilnya kebesaran, boxnya kagak. Itu sebabnya Wisdom nggak pernah bikin speaker 18 inci, voice coil 6 inci ke atas. Yang saya tanya, referensi boxnya yang mana? Di dunia ini loh, tukang speaker, produsen speaker bikin 6 inci, referensi boxnya yang mana? Ada nggak? Nggak ono, sing ono modifannya wong Jawa Timur, iya bener. Diakal. Tapi referensinya tidak. Itu sebabnya kenapa RCF sampai sekarang ya. Kita lihat, makanya sering-sering buka tuh websitenya RCF. RCF 21 inci, berapa voice coilnya? 4,5 inci. Lah kok kita orang Cina 20 lain bikinnya 6, 7, 8. Ini piye ceritanya? Ya toh? Kenapa masih tetap mempertahankan 4,5 inci? RCF. Padahal speakernya 21 in, magnetnya gede, tapi koilnya kok tetap 4,5 in. Bukan lebih kuat, Pak. Yang dikejar di RCF adalah respon, Pak. Yang dikejar itu respon detail balik lagi saya bilang, yang detail suaranya pasti lebih mahal harga. Wis toh di produk manapun begitu nggak, Pak? Coba sampean lihat manajemen XTA itu mahal banget kan? Berapa Pak? 40, 45. Apa yang dikejar? Kenceng? Enggak. Yang dikejar respon detail Nah makanya sebagai orang sound system yang kita kejar itu mana yang mau diminta gitu. Kenceng itu wajib,
tapi detail juga harus dipertimbangkan, ditata gitu. Itu aja sih. Jadi nek wis iki piye carane iso banter iso pena. Orang mung sekedar nek banter no gampang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ini yang sering kali terjadi di dengan kita sih. Takut toh, Bah. Mewakili. Ini terkait, ini kan materinya box sekarang. Nah, iya Bang, nyantol titik cuma. Seringkali di luar itu kita mendengar, nek box vakum itu gampang merusak daun speaker. Itu apa benar? Dan kalaupun tidak benar, ada yang bisa disiasati, monggo di share di sini. Matur nuwun. Ini pertanyaannya bagus terus dari tadi. Kok kayak kaos kok ya? Oke. Orang no kaos sih. Dikirim kok, dikirim. Mau kirimnya Pak Nurhadi. Ya, dicatat tuh. Kayak kaos. Ya, pertanyaan bagus sekali. Kenapa box vakum itu sering merusak speaker? Sebenarnya bukan salah boxnya. Yang salah itu tadi karena box vakum yang ukurannya kecil dimasukin dengan voice coil yang terlalu besar. Yang jadi masalah di situ. Gitu loh Pak. Kalau box vakumnya dimasuki speaker yang match dengan volume si boxnya, nggak bakalan speakernya rusak. Ini saya pakai ini, yang saya bawa ini yang sebelah sini, itu sudah 3,5 tahun saya pakai, dan suaranya masih seperti itu saja gitu. Dan tidak pernah ada keruh. Kenapa? Loh, soalnya wis gawane kokono, wis di riset bener-bener match dengan boxnya. Makanya jangan sembarangan memasukkan speaker ke dalam box. Speaker juga ada dua macam. Ada yang satu dominan frekuensinya memang benar-benar frekuensi rendah. Ada yang dominan frekuensinya frekuensi universal, kalau saya bilang, bukan tinggi, bukan low, tapi universal. Jadi yang mana yang rendah, yang mana universal? Coba kita bawain itu ke sini Mas Eko. Nah, ya, sekarang kita tanya, kalau yang ini dominan frekuensinya apa? Universal atau rendah? Ayo, dominannya apa? Universal atau rendah? Universal. Artinya bisa nggak dimasukkan ke box? Boleh, sangat boleh dan sangat harus. Yang dimasukkan adalah speaker seperti ini. Apa yang menjadi patokan kita bahwa ini dominan universal? Hah? Koilnya bukan. Apanya Pak? Betul. Yang betul adalah spiral penambang atasnya. Kalau jumlahnya kurang dari 3, itu berarti responnya adalah respon sub rendah. Harusnya masuk miniskop, Martin, TTS, bener? Jangan sekali-kali dimasukin ke dalam box vakum. Yang terjadi apa? Sobek. Nah, nggak sobek. Sing pertama sekali, kumis kucingnya pedot, bener? Atau ciri fisik yang terjadi di suara, pasti suaranya ada buntut. Buntut apa? Buntutnya dung gitu. Kalau lebih parah lagi gimana? Bunyinya bledok, pernah dengar? Pernah ngalami? Jeplak. Begitu diangkat, bener, deng, tok, bledok. Oh, guyu berarti pernah ngalami. Saya dulu sering ngalamin Pak, karena nggak tahu. Jadi koil terlalu besar dimasukkan ke dalam box yang kecil. Yang dominan rendah tak masukkan ke dalam box horn. Ya tujuannya nggak tercapai gitu. Nah kebalikannya, yang universal masukin ke box direct, dicari rendahnya, ya nggak ono. Iya. Gitu ya. Jadi hati-hati milih speaker. Bener speakerku podo kabeh, tapi kan tujuannya beda-beda. Kenapa ada yang daunnya 3, ada yang daunnya 2, itu beda-beda gitu. Contoh wes, jenengan punya lewat dulu. Jenengan punya tip mobil.
Di mobil. Punya di mobil? Punya subwoofernya? Nah, itu berapa daun spiralnya? Pasti satu atau dua. Nggak mungkin daunnya tiga. Ya sama kalau milih buat middle high. Mau beli buat lo atau middle high? Misalnya 12 Pak, 15 Pak, saya mau bikin SR nih. 15 Twitter. Pilihnya yang mana? Yang spiralnya 3 atau spiralnya 2? Harusnya spiralnya 3 supaya mid high-nya keluar. Kalau yang spiralnya 2 dia akan lebih ngelow. Tujuannya buat apa? Buat bikin low pad. Jadi beda-beda, jangan disamain gitu. Di kita ada 1572, ada 1582. Nah buat SR pilih yang mana? Pilih yang 82. Kalau buat low pad atau buat sub 15 pilih yang mana? Ya pilih yang spiralnya dulu. Hati-hati. Minimal itu kita ada panduannya gitu loh. Jadi nggak sembarang. Wes tak dol, pokoknya sasakmu pokok-pokok iso. Nggak iso ngono. Makanya kalau saya ditanya Pak Danir, speaker 18 in wisdom, yang bagus apa? Lah saya balik tanya dulu. Sampean pakainya bok apa? Baru saya bisa jawab. Dan itu ada pertanyaan lagi. Ada 3 pilihan Mas. Sing murah, sing sedang, sing larang. Arep pilih sing endi? Sing murah Pak, iki. Sing sedang Pak, iki. Sing larang Pak, iki. Bener? Terakhir, powernya apa Pak? Iki. Penak loh. Sing kurang. Settingnya piye Pak? Nyo. Jadi konsumen itu bikin tidak terlalu melees. Lu siapa aja boleh kok WA saya kok. Neng transaksi gak boleh. Sing transaksi tetap sing duwe toko. Nek sekedar konsultasi ngeluh silahkan WA saya. Kalau saya itu nggak bisa bangun pagi. Soalnya apa? Jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jam 4 pagi itu waktu saya buat jawabin konsultasi. Bangun jam 9 pagi, waktu saya 1 jam buat ngurusin urusan kantor. Baru bisa makanya nek Pak Nur Hadi, Pak Rene jam 8 esok no, nggak mungkin bisa. Paling cepat jam 11 operasional. Nah itu.